Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Idul Fitri yang saya hormati, dalam rangka wasiat bittaqwa, pada sidang Idul Fitri kali ini kita ulang bacaan di dalam sholat Id tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajah kehidupan Anda ke arah tatanan hidup secara tulus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrat Allah yang Allah menciptakan manusia atas dasar yang demikian. Manusia diciptakan atas dasar kepatuhan dari unsur-unsur yang patuh. Maka tatanan hidup itu pun harus berdasarkan kepatuhan. Maka dengan demikian, kalau kita membaca pada doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo, sama dengan inni wajjahtu wajhiya lillah. Tapi redaksinya tidak berbunyi lillah, tetapi lilladzi fatara samawati wal ardo. Jadi wajah kehidupanku diarahkan ke arah ajaran siapa yang mencipta semesta angkasa dan bumi ini, ya Allah juga. Tetapi semesta angkasa dan buminya dibawa dengan satu kesadaran bahwa semesta angkasa dan bumi ini ataina to'in, patuh menurut Allah. Semua berjalan berdasar kebijakan Allah. Tidak ada yang mengikut campuri. La syarikalahu. Memang tidak bisa, memang tidak patut. Tidak patut mengikut campuri kebijakan Allah dalam hal penciptaan alam semesta termasuk manusia. Memang tidak akan bisa mengikut campurinya. Tetapi kalau la syarikalahu ini ditekankan, tentu arahnya kepada hidup. Supaya hidup ini Allah saja yang ngatur. Jangan ada yang turut ngatur. Kalau peredaran matahari ada yang turut ngatur, matahari bisa tabrakan. Maka kalau dalam budaya yang ada turut ngatur pun demikian, budaya bentrokan abadi. Dari dulu sampai sekarang, sepanjang sejarah, bentrokan demi bentrokan. Oleh
oleh sunnah Rasul diperbaiki, diluruskan, lurus kembali. Namun setelah itu timbul bentrok kembali. Allah ngutus lagi Rasul, diluruskan, bentrok lagi, diluruskan lagi, bentrok lagi. Farikon hada wa farikon haqqo alaihimud dolalah. Sebagian dia Allah pedomani, sebagian berlaku objektif atas mereka kesasar dulumat. Dengan demikian, kalau di dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, ada badal setelahnya siratal ladzina an'amta alaihim. Patah sirato badal dari as-siratal mustaqimah. Patah badalnya juga patah. Sirato pada ayat terakhir majemuk dengan alladzina an'amta alaihim. Sirotun sama dengan dinun. Kalau kita buka tafsir Munir, maka siratul mustaqim adalah dinul Islam. Buka di tafsir Munir. As-siratul mustaqim sama dengan dinul Islam. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, penataan atau jalan hidup mereka yang Anda telah beri kemantapan ilmiah, yang kalau dieksplor dengan Nisa 69, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa yang menaati ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, maka mereka hidup bersama orang-orang yang Allah telah beri kemantapan atas mereka, yang terdiri dari para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan, lagi para pelaku tepat. Di dalam Al-Fatihah alladzina an'amta alaihim, dalam surat Nisa 69 dijejer minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kalau anak-anak biasa berlatih dengan bahasa Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim diganti alladzina an'amta alaihim dengan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, sama dengan siratal nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Dalam Al-Fatihah anta, dalam Nisa 69 Allah itu juga. Dieksplor lagi dengan surat Maryam 58, faulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa jatabaina. Di sini secara tuntas disebut semua, dari keturunan Adam sampai dengan Nabi Muhammad, dengan ciri khas idza tutla alaihim ayatur rahmani horu sujada wa bukia. Apabila ayat-ayat ar-Rahman dibacakan atas mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis. Itulah alladzina an'amta alaihim, bukan kata kita, bukan kata saya, kata surat Nisa 69 dan Maryam 58. Sebab Quran sebagai hudan linnasi berikut
bayyinatin minal huda wal furqan pada Baqarah 185. Kemudian Baqarah 136 lebih memperinci lagi, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Selanjutnya dari para rasul yang tentunya sebagai uswatun hasanah atau para nabi Allah, ada yang perlu kita pikirkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Berikut siratal ladina an'amta alaihim. Surat Nazi'at mengatakan, wa hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Apakah telah datang kepada Anda cerita sunnah Musa ketika pembimbingnya menyerunya, di mana dia berada di lembah suci yang bernama Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah Anda kepada Fir'aun. Tentunya bukan untuk mancing di kolamnya Fir'aun. Bukan untuk turut menari di istana Fir'aun, kalau di istana Fir'aun ada tarian, tapi untuk berdakwah, memberi peringatan kepada Fir'aun dengan Taurat menurut sunnah Nabi Musa yang sama dengan Quran menurut sunnah Nabi Muhammad. Untuk patuh. Tetapi sayang, Fir'aun malah fahasyara fanada, dia kumpulkan para bawahan-bawahannya, kemudian mengumandangkan, memproklamirkan ana rabbukumul a'la. Akulah pembikin kebijakan kalian yang lebih tinggi. Akibatnya fa'akhadahullahu nakalal akhirah wal ula. Maka Allah memberi hukuman dengan adab akhirat dan dunia. Akhirat dulu didulukan, supaya ingat, semua mau pulang ke akhirat. Oh, enak di dunia ini, ingat mau pulang ke akhirat. Oh, repot di dunia ini, ingat mau pulang ke akhirat. Tidak usah sombong, tidak usah putus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka apabila kita kombinasikan Al-Fatihah dengan surat Nazi'at, tentu setiap yang sholat didorong dan diperintah, satu, harus berada bil wadil muqaddasi, ada di lembah suci, ada di satu lingkungan yang dipelihara takwanya, ada di satu lingkungan yang kehidupannya saling kasih sayang, ada di satu lingkungan yang saling watawasabil haqi watawasabil sabri, ada di satu lingkungan yang selalu memperingatkan satu dengan yang lainnya, ba'duhum awliya'u ba'din, dalam hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Satu. Yang kedua, jangan diam saja bil wadil muqaddasi,
idhab ila fir'auna. Sama dengan idhab ila maliki Misra, pergilah kepada Raja Mesir untuk memberi peringatan. Mudah-mudahan hatinya meleleh, bukan datang ke sana untuk marah-marah, datang ke sana untuk mencaci maki, tapi datang ke sana untuk memberi peringatan supaya hatinya meleleh, untuk patuh menurut ajaran Allah, pencipta segala. Sebab Fir'aun pun sebagai orang pandai akan mengerti dengan peringatan Nabi Musa bahwa dia itu bersikap negatif, dia itu kufur, menggunakan peralatan yang Allah ciptakan. Dia kufur dengan laku perbuatannya, pakai tangan, pakai kaki, ngomong pakai mulut, itu semua bikinan Allah. Begitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, satu dorongan bagi kita dikaitkan dengan naziat, maka satu harus bisa menciptakan wadil muqaddatnya, pakai tangan, pakai kaki, ngomong pakai mulut, itu semua bikinan Allah. Begitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, satu dorongan bagi kita dikaitkan dengan naziat, maka satu harus bisa menciptakan wadil muqaddas. Jangan lingkungan yang meramaikan yang bukan-bukan. Segala bahan yang bakal menjadi pertengkaran diada-adakan. Segala bahan yang membuat menjadi panas memanasi satu dengan yang lainnya diada-adakan. Urusan studi dan sholat tidak diabaikan, bukan lingkungan seperti itu, harus bilwadil muqaddasi. Di sini bernama tua, silahkan nanti namanya apa saja kalau memang ada. Setelah itu idhab ila fir'auna. Di saat itu silakan raba diri sendiri. Idhab ila maliki Misra. Idhab ila. Silahkan isi sendiri. Yang di saat itu sedang mengendalikan manusia. Ya, di Mesir ada manusia, di New Zealand ada manusia, di Australia ada manusia, di Indonesia tanah air kita banyak manusia. Maka begitu kita berucap ihdinas siratal mustaqim dikombinasi dengan surat Naziat, satu perintah bagi kita, jangan diam aja. Malah pada, kalau istilah orang Sunda mah ngalah leos, pada berangkat, lihat cari-cari tenaga pengajar, pada nggak ada. Bimbing anakmu, bimbing anak aja nggak mau. Habis harus siapa yang membimbing? Kalau tidak bisa dibimbing oleh sendiri, titipkan ke orang lain, juga tidak. Setelah itu, ya tadi bunyinya idhab ila fir'auna ya. Ya kalau sekarang misalkan kita harus pergi ke Fir'aun, ke kuburannya. Namun sayang sekali lagi, Fir'aun tidak terima. Tapi dengan tidak terima, tidak berarti sunnah Nabi Musa mandek. Fir'aun ditelan Laut Merah, Nabi Musa berlanjut dengan iman walladzina ma'ahu. Sebab seluruh rasul pasti berujung kepada
liyudhirahu ala dini kulli, guna dia Allah mengunggulkan regulasi hidup mereka atas regulasi seluruhnya. Ada lagi satu keberuntungan. Kita berbicara tadi, wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim, ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini mungkin bisa kita istilahkan mendapat durian runtuh. Kalau Nabi Musa mendapat perlakuan tidak wajar. Kalau Nabi Yusuf, faqalal maliku tuni bihi, pada surat Yusuf 54. Raja mengatakan, bawalah dia kepadaku. Utuni bihi, hi-nya Yusuf sama dengan utuni bi Yusufa. Datangkan kepadaku Yusuf, sama dengan Yusuf mendapat undangan dari min maliki Misra di saat itu yang mengundang Nabi Yusuf. Dengan kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, seandainya satu saat penguasa mengundang, jangan sampai ujungnya apa? Noleh sana, noleh sini, itu tidak bisa, ini tidak mampu, itu tidak pernah, ngajar tidak pernah, memakmurkan bangsa tidak pernah, mengamankan bangsa tidak pernah berlatih, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak pernah dirintis. Begitu mendapat undangan, celingak-celinguk. Terasa tidak ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim akan celingak-celinguk? Kalau nanti yang terjadi, faqala maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Ketika dialog antara raja dengan Yusuf, sudah dialog, Nabi Yusuf dialognya pakai ilmu Allah tentunya. Si raja dialognya dengan apa yang dia punya. Ternyata raja mengatakan, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya Anda pada kami, pada penguasa Mesir, al-yauma, pada periode ini, makinun, kuat, punya kedudukan yang kuat, aminun, lagi aman. Begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, kalau ini yang terjadi, maka dengan kemampuan kita akan terjadi celingak-celinguk. Bisakah itu terjadi? Tidak mustahil. Bagaimana kalau tidak diterima? Bisa saja. Tapi diterima atau tidak berarti yang mau iman harus mundur. Sebab ini problemnya kemanusiaan. Ini bukan problem pribadi. Bukan ingin kaya, ingin segala dikantongi, orde yang lewat, bagian orde yang lewat, sekarang bagian aku, masuk kantong semua, laut masuk kantong semua, gunung-gunung masuk kantong semua. Bukan itu, ini urusan keselamatan manusia di dunia wal akhirah.
maka yang iman tidak boleh mundur. Dengan apa tidak mundurnya? Dengan takwa. Kepatuhan berbuat menurut ajaran ilmunya. Kemudian kalau dalam kaitan ini kita kaitkan dengan surat Nuh ayat 9, di sana ada kalimat summa inni a'lantu lahum. Selanjutnya aku iklankan pada mereka. Kenapa saya terjemah aku iklankan? Kebetulan bahasa Indonesia adalah bahasa Quran. Kalau a'lana itu af'ala. A'lana yu'linu i'lanan. Iklan ini sebenarnya iklan. Iklan itu menampilkan yang baik. Masa iklan Hondanya Honda butut? Satu yang baik, dua harus ditampilkan. Masa iklan disembunyikan? Ada iklan Honda, di mana iklannya? Itu tuh di balik dinding. Itu mah bukan iklan. Itu mah tidak ngerti masalah. Iklan itu ditampilkan di depan. Yang baik-baik itu iklan namanya. Nabi Nuh beriklan. Kalau dihitung dari lanu fariku baina adim mirusulihi, maka Nabi Muhammad pun iklan. Kalau Nabi Muhammad iklan, maka siapa yang beriman di saat ini juga harus iklan. Tampilkan yang baik-baik, jangan disembunyikan. Maka iklan ini nanti berkaitan dengan surat Insyirah. Alam nasroh laka sodrok, apakah kami tidak melapangkan dada Anda untuk Anda? Apa ini kaitannya? An'am 125 mengatakan, "Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam." Maka siapa yang Allah inginkan untuk dia pedomani, niscaya dia Allah lapangkan dadanya untuk hidup dengan dinul Islam. Kembali tadi ihdinas siratal mustaqim ya. Untuk hidup dengan siratal mustaqim, untuk hidup dengan dinul Islam, lapang dada untuk memakmurkan sesama manusia, lapang dada untuk mengamankan manusia, lapang dada untuk mencerdaskan manusia, lapang dada untuk mengentaskan kemiskinan, at'amahu min ju', lapang dada untuk mengamankan wa amanahu min khauf. Memang para rasul kerjanya yuhilu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jahat-jahat. Wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim, selalu melepaskan beban hidup mereka, selalu melepaskan belenggu dari manusia. Itu kerjanya para rasul. Dengan disuruh kumil laila, maka beban itu menjadi ringan. Apa ringannya? Jelas, oleh Allah diberi pedoman. Tapi pedoman ini harus diselidiki dulu. Sebab ratala yuratul tartilan itu arti kamusnya, kalau tidak pegang arti kamus kita bagaimana ngomong ya? Arti kamusnya ta'annako fi tilawatihi. Ta'annako itu teliti fi tilawatihi, dalam membacanya, dalam studinya. Dengan itu maka dengan jalan yang jelas dari Allah akan menjadi mudah, akan menjadi gampang.
uruslah yang mau, wahjurum hajron jamilan yang tidak mau. Orang akan jadi sakit TBC ngurus yang tidak mau. Maka dengan ngurus yang mau itu sudah Allah lepaskan beban. Bukan kewajiban Anda untuk mengurusi yang tidak mau. Oh, bagaimana ini yang tidak mau kalau begitu terjerumus? Tunggu dulu. Yang mau ini kan punya kawan. Diperintahkan adil asyirotakal akrobin. Saya punya kawan 5 orang. Begitu dia mau dengan ilmu Allah, yang 5 punya kawan lagi, masing-masing 5. Sudah 25. Begitu yang 25 sudah mau, mereka punya kawan 25 kali 5. Hitung sendiri. Setelah itu kali 5 lagi, kali 5 lagi. Kalau masing-masing punya kawannya 100 orang, habislah seluruh Bandar Jaya. Kalau itu dikerjakan. Nah, cuman karena itu tidak dikerjakan, ujungnya makin lama makin habis. Wawadu'na anka wizrok. Kami lepaskan beban Anda. Alladzi anqadha dhuhrok, yang memberatkan punggung Anda. Nah, dari sana warafa'na laka dzikrok. Dari kerja berjasa pada manusia, berjasa menyelesaikan perekonomian mereka, berjasa memecahkan kebodohan mereka, berjasa mengamankan mereka, berjasa mendamaikan mereka, maka sampailah kepada iklan, yaitu warfa'na laka dzikrok. Kamus dzikrun di sini khusus, yaitu as-situ. As-situ sama dengan az-zikrul hasan, sama dengan reputasi, sama dengan nama baik. Jadi Anda, Nabi Muhammad, dengan kerja khusus, yaitu as-situ. As-situ sama dengan az-zikrul hasan, sama dengan reputasi, sama dengan nama baik. Jadi Anda, Nabi Muhammad, dengan kerja membebaskan belenggu bangsa, dengan memakmurkan bangsa, dengan bekerja meningkatkan martabat bangsa, maka nama Anda menjadi melambung tinggi. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Susah-susah ngajar, setelah anaknya pada cerdas, jadi enak. Jadi punya pembantu, sebab mereka pun mau mengajar. Susah-susah membuat manusia jadi makmur, dia pun mau mengajar kawannya lagi, juga makmur juga, terus makin enak kesananya. Fa'inna ma'al usri yusra, beserta kesusahan ada kemudahan. Dengan tabayan harus luminal goy, menjadi gampang ngomong. Kenapa gampang ngomong? Yang berbicara dengan yang berbicara nyambung. Alangkah tidak enaknya kalau yang berbicara tidak nyambung dengan yang bicara. Maka dengan demikian akan terjadi apa yang diistilahkan reputasi meninggi. Bagaimana kalau ada yang menjelekkan? Bikinlah jembatan yang kuat lagi indah. Begitu orang mencaci maki, lama-lama jadi kecil.
kecil mencaci makinya, sebab jembatan itu kuat lagi indah. Orang yang lewat di sana enak dan mereka terjamin keselamatannya. Jadi jangan tanggung. Untuk reputasi ini harus yang terbaik, yang terkuat. Jangan sampai terjadi bikin jembatan indah tapi rapuh. Begitu orang pada datang ke sana nonton jembatan terbagus di dunia, begitu lewat ke sana jatuh ke jurang. Itu sama dengan iklannya saja yang bagus, tapi kualitasnya tidak ada. Apalagi kalau ya rapuh ya jelek, itu lebih parah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Begitu dikatakan kepada mereka, kepada yang tidak beriman, janganlah kalian membuat kerusakan di permukaan bumi. Mereka ngomong, innama nahnu muslihun, kami hanyalah pembina perdamaian. Masuk saja ke pembina perdamaian yang sebenarnya. Maka si perusak yang ngomong perdamaian akan tidak berkutik. Jadi bagaimana? Ya gampang saja. Semua orang berbicara kemajuan. Bikin satu kemajuan yang sebenarnya dengan ilmu Allah. Orang berbicara persatuan, bikin persatuan dengan ilmu Allah. Orang berbicara kemakmuran, bikin kemakmuran wa barakatuh dengan ilmu Allah. La patahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Nah, jadi disinilah maka kalau seandainya Ihdinas siratal mustaqim kita ucapkan, di antaranya di kombinasi dengan surat Nazi'at tadi, maka menyuruh kita untuk datang kepada siapa yang mengurus manusia di saat ini. Kalau kita tidak bisa, ada orang lain yang bisa, harus gembira. Saya tidak bisa melakukan itu, ada orang yang bisa, harus gembira. Jangan saya tidak bisa, ada orang yang bisa, malah saya iri. Itu namanya tidak tahu diri. Saya tidak bisa, saudara-saudara bisa, saya harus gembira. Bagaimana kalau murid saya lebih pandai dari saya? Harus gembira. Memang harus lebih pandai. Sebab siapapun berhadapan dengan ayat Quran, pasti yang ada kelemahan. Yang merasa tinggi diri membaca Quran, sebenarnya sama dengan itu belum pernah baca Quran. Coba buka Al-Quran, ayat begitu banyak. Coba Al-Quran dibuka, banyak yang belum bisa. Coba dibaca Al-Quran, nanti bisa ketukar. Illalladzina amanu wa amilus solihati, yang seharusnya wa tawasabil haqi wa tawasabil sabri, ketukar dengan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya kesannya susah. Banyak yang seperti itu. Dan lain-lain dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka siapa saja yang bisa melakukan apa yang terjadi dengan sunnah Yusuf, siapapun harus gembira. Jangan dicaci maki. Kalau dicaci maki itu bunuh diri namanya. Ada yang bisa, misalkan seperti idhabila fir'auna, yang bisa melakukan gitu. Syukurlah ada yang bisa melakukan. Saya sendiri tidak bisa kok. Tidak bisa oleh satu dan lain hal. Bisa karena banyak pekerjaan, bisa karena tidak mampu. Jadi disinilah maka hidup itu berkolaborasi. Si bapak mencari nafkah, si ibu memasak. Kalau si bapak harus memasak, mencari nafkah, jadi bangkrut. Ada bidang itu, ada bidang ini. Bagilah kalau memang
tidak bisa mengerjakannya sendiri. Supir pun di dalam menjalankan kendaraan perlu ada kernet. Seorang tukang las pun perlu ada pembantu. Bekerja samalah dalam hal ihdinas siratal mustaqim, sehingga dengan demikian siapapun yang bisa harus kita hargai, harus kita junjung tinggi, karena itu adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Di antaranya ada sunnah Yusuf, di antaranya ada sunnah Ibrahim. Sebab sunnah Ibrahim dilihat dari alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut. Kenapa mereka yu'minuna bil jibti wa tagut? Karena mereka yang didapatinya adalah sebagian dari kitab, tidak tamat. Jadi kalau sholat itu menghadap kiblatnya iya, menghadap Ka'bahnya iya, tapi menghadap komandannya tidak merasa. Dia mengucap ihdinas siratal mustaqim tapi tidak merasa minta dinul Islam. Itu sama dengan tidak tamat. Sama dengan tidak sampai kepada hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Syahadat itu tamatnya pada hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sholawat itu tamatnya pada hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Wudu itu tamatnya pada hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sholat itu tamatnya pada hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mengajar pun, belajar pun tamatnya ke sana. Jangan sampai sepotong-sepotong. Sebab kalau sepotong-sepotong nanti amlahum nasibun minal mulki, kalaupun bagi mereka ada bagian dari kekuasaan, faidan la yu'tunan nasa nakiro, jadinya mereka ini tidak bakal mendatangkan manfaat sedikit pun bagi manusia, sebab tidak bisa. Kemudian kerja mereka am yasuduna nasa alama atahumullah min fadlihi, kerja mereka iri kepada para rasul. Kata Allah, kalau iri kepada para rasul, lebih baik jangan dilanjutkan, percuma. Walaqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah. Kami telah mendatangkan kepada Ibrahim kitab dan kebijaksanaan. Nabi Ibrahim memahami kitab, punyalah kebijaksanaan. Setelah punya kebijaksanaan, wa atainahum mulkan adiman. Ujungnya Nabi Ibrahim punya kekuasaan besar. Karena apa? Karena bijaksana. Tapi bukan bijaksana bijaksanaan, bijaksana yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Semoga dengan demikian Idul Fitri ini menjadi satu semangat, sehingga satu saat ada Ramadan lagi, kita masuk lagi ke Ramadan dengan berbagai penjelasan seperti yang sudah sering kita jelaskan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan makbul indallah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.